Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi STKIP BGRI Sidoarjo akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan pada matkul Ilmu Sosial Budaya Dasar, dosen pengampu Bapak Satrio Wibowo SPD MPD. Pembahasan pertama yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan kelingkungan hidup, dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik, sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang kelima yaitu manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Pembahasan kedua yaitu hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia. Setelah kita tahu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Lingkungan memberikan arti penting pada manusia untuk memenuhi hidupnya. Lingkungan dapat memberikan kebutuhan hidup untuk manusia. Pada intinya, lingkungan memberikan kesejahteraan. Jadi, sepantasnya kita menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada. Manusia mengusahakan agar lingkungan memiliki daya dukung dan daya tamping. Untuk menciptakan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian diri. Pelestarian lingkungan hidup mencakup pelestarian daya dukung lingkungan hidup dan pelestarian daya tamping lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dan yang kelima yaitu melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan penyemaran lingkungan. Pembahasan yang ketiga yaitu ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang atau peruntukan ruang. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik fisik yaitu alam dan buatan maupun lingkungan sosial. Yang pertama ada interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontrak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, akomodasi, persaingan, dan juga pertikaian. Yang kedua ada pranata dalam lingkungan sosial. Pranata sosial menunjuk pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Sistem norma khusus dimaksudkan sebagai sistem aturan-aturan. Artinya, perilaku itu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum,
umum dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi akan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problema sosial karena faktor ekonomi. Yang kedua, problema sosial karena faktor biologis. Yang ketiga, problema sosial karena faktor psikologis. Dan yang terakhir yaitu ada problema sosial karena faktor kebudayaan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.